Shalom Jemaat GBI Watwat Palu, senang berjumpa dengan Jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, saya mau mengingatkan bagi Jemaat Tuhan yang rindu bertumbuh dan mau mengambil komitmen untuk menjadi jemaat tetap di gereja ini, saudara dapat mengisi formulir kartu anggota jemaat melalui link yang ada di akun sosial media Instagram dan Facebook GBI Watwat Palu. Atau juga dapat dihubungi nomor berikut ini. Demikian informasi buat saudara, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Happy Sunday, selamat beribadah. Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita boleh berada di rumah Tuhan. Kita rindu menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin saudaraku. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita kasih kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Tundukkan kepalamu, kita akan satu di dalam doa. Oh haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Tuhan Yesus sudah lakukan. Bahkan Tuhan Yesus sementara merancangkan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, kami yakin sungguh baik dan sempurna adanya Bapa. Untuk itu pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merindukan Engkau Yesus. Kami merindukan hadirat-Mu Bapa. Mari Roh Kudus yang manis, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Mari mengalir bersama kami Yesus. Mari mengalir bersama kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Bapa. Dari awal pertengahan hingga tamatnya Tuhan. Kami percaya ibadah kami saat ini menyenangkan hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan sungguh layak bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, haleluya. Sungguh hanya Engkau yang layak kami sembah saat ini Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, oh hati kami Tuhan lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari kasih kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin Tuhan Yesus.
berdaya. Mari dengan imanmu katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau satu Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Mari katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dalam hadirat Tuhan kanjurmu saudara bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri. Hanya Engkau satu Tuhan. Mari dengan imanmu katakan bagi Tuhan. Mari katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Ku sembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Lagi, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kasih kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh hanya Engkau satu-satunya dalam hidup kami. Ya, Tiada yang lain, hanya Engkau saja Tuhan. Benar, Saat ini kami mau lebih lagi bersuka cita di dalam Engkau. Yes. Kita semua yang rindu bersuka cita bagi Yesus bersama katakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Haleluya. Tuhan. Haleluya. Kami mau mengangkat suara kami hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Mari sama-sama dengan sukacita kita nyanyikan. Katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan beban, tak perlu kau khawatir, tak perlu kau khawatir. Sebab Dia satu,
yang kuat dalam Tuhan kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari terus bertepuk tangan dengan sukacita bagi Tuhan. Mari katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudus-Nya di tempat ini. Yesuslah hari kemuliaan-Mu dinyatakan, Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun baik kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari katakan, anugerah-Nya bagiku, oh kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat, bersorak-sorai. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudus-Nya di tempat ini. Tuhan Yesus hadir, Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh sukacita. Bangun baik kudus-Nya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita serukan, nyanyi, kasih kemuliaan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan yang kedua untuk misi, saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang sudah tersedia di depan pintu masuk ketika saudara meninggalkan ruang ibadah. Puji Tuhan, saudara, sebelum kita memberi, mari sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat sukacita yang luar biasa Kau berikan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Amin Yesus. Terima kasih Bapa, saat ini ada kesempatan bagi kami untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat Ya, ini. Tuhan. Bapak Engkau memberkati kami semua, tangan-tangan yang memberi haleluya, Tuhan. Berkati juga hamba-hamba-Mu yang menjalankan persembahan. Ya, Yesus. Kami percaya orang yang menabur pasti akan menuai Tuhan Amin, dalam nama haleluya, Tuhan Yesus. Kami memberi karena kami mengasihi Ya, Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur kami mau memberi dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan sudah bisa memberi. Paling seneng nih bisa berjumpa dengan jemaat GBU Tuhan yang selalu bersemangat dalam memuji Tuhan. Benar Yola, dan minggu ini kita berdua juga dengan penuh semangat ingin memberikan beberapa informasi untuk jemaat Tuhan. Seperti biasa, ibadah minggu depan dilaksanakan sebanyak 4 kali. Dan disampaikan bagi orang tua yang memiliki anak agar dapat membawa anaknya di ibadah Battle Kids pukul 8 dan pukul 10 pagi. Dan juga ibadah tunas remaja pukul 10 pagi. Ibadah fokus akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, dapat menghubungi PDM Sherlyn Sakati atau nomor berikut ini. Informasi buat para wanita dan kaum ibu, jangan lupa di hari Rabu 22 Juni 2022 akan dilaksanakan Ibadah Wanita Bethel Indonesia pukul 5 sore bertempat di Gedung Gereja.
Sabtu 25 Juni 2022 akan dilangsungkan pemberkatan nikah oleh Saudara Nober dan Saudari Fevi pukul 1 siang bertempat di gedung gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkomitmen menjadi anggota jemaat di gereja ini, saudara dapat mengisi kartu anggota jemaat melalui link yang tersedia di akun media sosial GB Worldwide. Shalom jemaat Tuhan, saat ini saya berada di lokasi pembangunan lobi bagian depan. Saat ini tahap pengerjaan masih dalam tahapan struktur karena cukup banyak kita harus menyesuaikan dengan bangunan yang sudah ada sebelumnya. Kami sangat mengharapkan dukungan doa dari jemaat sekalian agar supaya pembangunan lobi ini dapat berjalan dengan lancar dan semuanya dapat selesai dengan baik. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menabur dalam pembangunan gereja, saudara dapat menghubungi nomor yang ada. Setiap dukungan doa dan taburan saudara pasti akan sangat berarti buat pengembangan gereja di tempat ini. Dan Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah meminta kepada Tuhan apa yang menurut Anda baik, tetapi mintalah kepada Tuhan apa yang menurut Dia baik bagi Anda. Have a great day and happy Sunday. See you. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa engkau dikasihi Tuhan. Lambaikan tanganmu saudara, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, mari siapkan hatimu, kita akan lebih lagi sembah Tuhan, kita akan puji Dia. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita belajar pujian ini saudara. Haleluya. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Katakan, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Mari sama-sama nyanyikan saudara. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti. Kami mau tetap berserah, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Katakan rencana yang terbaik, rencana yang terbaik semuanya datang dari Tuhan, semuanya datang darimu. Amin. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, dan tidak akan pernah goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia,
Ku tak menyerah, ya Tuhan. Sekalipun kami kadang tidak mengerti, namun hati kami tetap berserah kepada Tuhan. Berserah, amin, amin. Sama-sama katakan rencana yang terbaik. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, hatimu lagi. Ku tetapkan hatiku, tetap terus percaya kepadamu Tuhan, tanpa syarat, tanpa syarat, dan tidak akan goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Saudara, mungkin keadaan saudara saat ini jauh dari apa yang saudara harapkan, jauh dari apa yang saudara doakan, bahkan jauh dari apa yang saudara impikan. Namun saat ini saya mau mengajak kita semua, mari kita tetap percaya sama Tuhan. Amin, saudara. Percaya dengan segenap hati kita sama Tuhan, tanpa syarat, tanpa apapun juga. Jangan pernah goyah, saudara. Tuhan bilang, aku ada berserta dengan engkau, aku menyertai engkau. Saudara harus tetap terus percaya, amin. Jangan menyerah, jangan putus asa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang percaya, mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, nyanyikan, haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Sekali lagi. Ku tetapkan hati. Kami mau tetap terus percaya kepadamu Tuhan. Amin, amin. Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Lagi katakan, senangkan hatimu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Mari senangkan Tuhan pagi hari ini. Mari sembah Tuhan. Mari percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah dan putus asa Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang bertanggung jawab atas hidup kami.
percaya Tuhan, kami tidak ragu akan Haleluya Tuhan. Jesus. Haleluya, haleluya, Terima kasih haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Jemaat nyanyikan. Ku tetapkan dengan penuh iman. Katakan, kami tetapkan hati kami untuk tetap terus percaya Tuhan. Amin, amin. Takkan goyah, katakan kami akan tetap terus setia kepadamu, Jesus. Senangkan. Mari berdiri bersama saudara, angkat tanganmu sama Tuhan. Ku tetapkan hatiku untuk tetap terus percaya. Amin, tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan. Sekali lagi, tetapkan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Lagi katakan, senangkan hatimu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kiranya pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami ya Tuhan, tapi kiranya ini menjadi satu ketetapan dalam hati kami Ya Tuhan. untuk menyenangkan hati-Mu dalam seluruh aktivitas Yesus kehidupan Tuhan. kami. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami ya Roh Kudus. Kekuatan kami terbatas, tapi Roh Kudus yang ada dalam hati kami akan menolong kami, memampukan kami. Amin. Sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kami senantiasa memperkenankan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Amin. Yesus. Engkau yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Amin, Tuhan untuk Tuhan. pagi hari ini. Waktu yang Tuhan masih berikan bagi kami boleh menyembah-Mu, meninggikan Engkau, haleluya, mengagungkan Tuhan Engkau. Yesus. Berada di rumah-Mu, saatnya firman-Mu akan tersampaikan buat kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati firman-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu. Haleluya, Tuhan sampaikan Yesus. apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi jemaat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Gereja Betel Indonesia atau Sinode Gereja Betel Indonesia, bulan ini adalah merupakan bulan keluarga. Ya, nanti kalau tidak salah bulan Oktober itu bulan misi. Jadi hari ini saya akan berbicara tentang keluarga. Walaupun saya tahu bahwa ada banyak anak-anak muda atau mungkin ada yang masih muda, masih anak-anak. Atau mungkin ada di antara Bapak Ibu berpikir bahwa kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini kemudian apa relevansinya bagi Bapak Ibu yang mungkin yang sudah janda, yang sudah duda mungkin atau yang masih muda. Tapi pastinya begini Bapak Ibu, bahwa firman Tuhan itu
bukan cuma berguna untuk kita, tetapi melalui kita Tuhan akan pakai kita untuk menceritakan kepada orang lain. Mungkin Bapak Ibu berpikir, mana mungkin saya ini sudah janda, mana mungkin saya ini sudah duda, saya akan melakukan seperti itu. Bisa saja gitu ya. Ataupun mungkin kita berpikir saya ini sudah tua, tidak mungkinlah ya melakukan seperti apa yang akan saya sampaikan nanti dalam pembacaan kita. Tetapi ini yang saya mau sampaikan bahwa firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Kalaupun mungkin itu tidak bukan kita yang akan yang melakukan, tapi setidaknya firman Tuhan itu datang kepada kita untuk kita juga sampaikan kepada orang lain. Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu punya keponakan, Bapak Ibu punya cucu, Bapak Ibu punya teman-teman. Nah, kitalah yang akan melanjutkan firman Tuhan. Saya menyampaikan hanya terbatas dalam ruangan ini. Tapi untuk melanjutkan, merelevansikan, mempraktekkan itu baik dalam keluarga kita maupun juga kepada orang lain, Bapak Ibu lah. Jadi itulah yang namanya saya menyampaikan di sini, Bapak Ibu bukan hanya sekedar mendengarkan tapi juga akan menyampaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita. Sehingga keluarga Tuhan terselamatkan dari perselingkuhan, dari persinahan, dari perceraian. Sebab kita harus akui bahwa angka perceraian bukan saja dulu tapi hari-hari ini tuh sangat meningkat. Itu sebabnya penting sekali hal ini disampaikan di gereja Tuhan. Untuk Sinode GBI kita di bulan Juni ini merupakan bulan keluarga. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari buka bersama saya dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Ibrani 13 ayatnya yang ke-4. Saya baca untuk kita sekalian, firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu saudara-saudara ini dikasih Tuhan, dalam pendahuluan khotbah Ibu Gembala pada hari Minggu yang lalu, Ibu Gembala berkata bahwa banyak hal yang menyebabkan pikiran kita menjadi kotor. Iya, ada banyak hal. Bukan saja karena tiba-tiba kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ada banyak hal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mohon maaf ya cerita sedikit. Berapa waktu yang lalu saya ke Australia. Nah, di keramaian tahulah orang barat kan, bukan kayak kita di Indonesia masih ada tata keramanya dalam hal berpacaran seperti gitu ya. Saya punya ipar saya itu perempuan. Dia bilang sama saya, karena dia lebih muda dari saya, jadi dia panggil saya kakak, padahal itu kakak ipar saya. Dia bilang, Kak, waktu awal-awal kami datang di Australia, dia bilang, kalau kita lihat kalau kami jalan-jalan gitu tempat keramaian, rasa memuntah lihat orang-orang. Karena apa? Mohon maaf ya, mereka sembarangan, sorry ya maaf ya, mereka berjumpa dimanapun, baku cium, baku apa gitu di depan umum, dan itu buat mereka itu biasa. Tapi kita ini kan orang timur ya, kita ini orang Indonesia. Kita tidak lalu berkata, oh kita kan soalnya selama di luar negeri, jadi kita membawa pola mereka atau ikut-ikutan. Karena keponakan saya juga ada yang tinggal di sana. Kakaknya dari keponakan saya itu bilang, tapi kakak iparnya, dia bilang begini, Tante, itu loh si ini, dia sebut nama keponakan saya. Karena dia dari masih umur 7 tahun sampai sekarang ini sudah 30-an tahun ya. Dia sudah umur 30-an tahun, jadi cara hidupnya pun juga seperti itu gitu ya. Jadi mereka kumpul biasanya gitu ya, mereka ada pertemuan keluarga. Walaupun tuh masih dalam posisi sebagai pacar, ya melakukan seperti itu Bapak, tanpa malu-malu, tanpa segan seperti kita orang Indonesia kan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang saya mau katakan bagi kita pada saat ini bahwa kita bertanggung jawab bukan cuma keluarga kita, tapi juga untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Dan untuk kita di Indonesia bersyukur puji Tuhan karena kita masih diberikan kebebasan untuk apa? Menegur, menasihati, memberitahu kepada anak-anak kita sekalipun mereka sudah dewasa. Kalau minta maaf kalau di luar negeri tidak ya. Anak-anak kalau sudah mereka kalau merayakan ulang tahun di sana, kita di sini kan Sweet 17 ya, 17 tahun. Tapi untuk anak laki di sana itu 18 tahun mereka merayakan.
Nah, kalau anak itu sudah dianggap sudah dewasa, maka orang tua tidak boleh untuk mengatur, seperti kita di Indonesia. Karena itu ada undang-undangnya. Mereka bisa, orang tua bisa bisa dilaporkan sama anaknya sendiri. Nah, karena itu bersyukur puji Tuhan kalau kita ada di Indonesia, di mana Bapak Ibu Saudara-saudara kita masih punya tanggung jawab. Bukan hanya waktu kita masih muda, anak-anak kita masih kecil, tapi sampai kita masih hidup dalam dunia, itu artinya tanggung jawab itu tetap ada pada kita. Kalaupun anak-anak kita sudah berkeluarga, kita mengontrol mereka, kita memberikan nasihat kepada mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ibrani 13 ayatnya yang keempat ini adalah salah satu nasihat dari penulis Ibrani. Setelah dia menyampaikan doktrin dan juga sampai akhirnya ke pasal 12 tentang tokoh-tokoh iman. Kemudian masuk ke pasal 13 ini hal-hal yang praktis, tetapi itu disampaikan oleh penulis Ibrani menasihatkan para pembacanya. Dan salah satunya yang disampaikan adalah ayat yang keempat, yaitu hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ayat ini jika saya membacanya dari bahasa aslinya, karena ada kata harus yang tidak ada ya, namanya juga sudah diterjemahkan Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa asli ya saya membacanya begini, kamu harus hormat dengan perkawinan dan kamu harus hormat dengan tempat tidurmu atau ranjangmu. Ada kata harus. Itu artinya bukan hanya sekedar hendaklah, dalam bahasa Indonesia, dalam terjemahan bahasa Indonesia kan dipakai kata hendaklah. Hendaklah itu seolah-olah hanya mendorong orang, bukan sesuatu keharusan. Tapi dalam bahasa aslinya itu satu keharusan, yaitu untuk menghormati perkawinan dan juga tempat tidur atau ranjang kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sehingga Allah begitu sepertinya begitu perhatian sekali, begitu konsisten dengan perkawinan. Karena perkawinan itu atau pernikahan itu adalah inisiatornya adalah Allah. Yang punya inisiasi untuk membentuk satu keluarga. Bukan karena kita jatuh cinta, bukan karena laki-laki dan perempuan mereka jatuh cinta, saling mengatakan I love you, aku cinta kepada kamu, tidak. Tetapi yang mendesain sebuah keluarga itu bukan keinginan manusia, tetapi yang mendesain pernikahan pertama adalah Allah. Itu sebabnya karena dia mendesain pernikahan ini, dia yang membentuk keluarga ini sebelum manusia Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Maka Allah itu konsisten sampai kapanpun. Bahkan pernikahan kita sebagai orang percaya itu adalah gambaran sesungguhnya pernikahan antara yang nantinya akan pernikahan antara Kristus yang adalah mempelai laki-laki dan kita gereja Tuhan yang adalah mempelai wanita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu kalau kita berbicara tentang keluarga, maka kita juga tidak bisa terlepas dengan yang namanya seks. Dan kalau saya mau katakan bahwa pernikahan itu adalah yang menciptakan, yang menjadi inisiatornya adalah Allah. Dan juga dalam pernikahan itu juga berbicara tentang seks. Itu sebabnya pernikahan itu harus kudus. Dan juga di dalamnya kalau kita baca ayat selanjutnya tadi, berbicara tentang seksualitas itu harus kudus gitu ya. Bukan sesuatu yang tabu, yang porno, yang untuk dibicarakan, tidak. Selama itu dalam konteks yang benar atau sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa lembaga keluarga ini dibentuk oleh Allah sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dalam Imamat 20 ayat yang ke-10, Imamat 20 ayat yang ke-10 berkata begini, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu akan melihat dan membaca, jika kita membaca dalam perjanjian lama, aturan-aturan yang begitu ketat. Bahwa seorang wanita atau seorang laki-laki yang berzina dengan bukan istrinya, bukan suaminya, maka hukumannya itu adalah mati.
Ya sekarang kita hidup di zaman sekarang kan ya paling mungkin hanya sanksi sosial saja ya, seperti gitu ya. Atau mungkin di pengadilan atau sanksi sosial, oh itu gini hanya mungkin dikata-katain begitu saja. Tapi dalam perjanjian lama khususnya dalam hukum Musa itu konsekuensinya adalah mati. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal pasal 6 ayat 32, Amsal 6 ayat 32 berkata, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Jadi ketika seseorang bukan saja berzina secara sudah melakukan, tapi dalam pikirannya pun, dalam pikirannya pun tuh kalau dalam perjanjian lama Bapak Ibu prakteknya gitu ya, prakteknya. Kalau dalam bacaan kita tadi siapa yang melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Tapi jangan berpikir bahwa kita hidup di perjanjian baru, kemudian hidup di zaman kasih karunia, oh aman, kita tidak akan mati seperti dalam perjanjian lama. Tapi jangan lupa Yesus pernah berkata, kamu melihat saja perempuan, kalau dia laki-laki ya, kalau saya menginikan kalau dia seorang perempuan melihat laki-laki dan kemudian timbul birahi, maka dia sudah berdosa di dalam apa? Di dalam pikirannya walaupun dia tidak melakukan, lebih parah lagi. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara jangan kita berpikir bahwa oh saya bebas, kita senang ya hidup di zaman kasih karunia. Tidak seperti di zaman perjanjian lama, wah langsung mati gitu ya. Lebih ketat lagi di zaman perjanjian baru karena kita hidup dalam kasih karunia. Tuhan sudah menggenapi kitab Taurat. Dan itu sebabnya kita harus melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup kita. Hari ini saya berbicara bagaimana kita mempertahankan pernikahan yang kudus, ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah, bagi Bapak Ibu yang single parents mungkin janda atau duda, bagi kalian yang akan menikah hari Sabtu depan gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang atau saudara-saudara yang belum menikah, ini semua mempersiapkan kita dan memperlengkapi kita dan firman Tuhan ini untuk kita semua tanpa terkecuali. Anak-anak muda, kalian masih muda-muda jangan berpikir ibu masih terlalu jauh untuk saya mengerti firman Tuhan ini. Kalian harus mengerti mulai saat ini, mulai detik ini supaya apa? Kalian bisa mempersiapkan diri ketika nanti memasuki dalam sebuah pernikahan. Ketika nanti kalian menikah, pernikahan kalian adalah pernikahan yang kudus. Pernikahan yang mempermuliakan nama Tuhan, pernikahan yang memperkenankan hati Tuhan, sehingga dalam menjalani rumah tangga menjadi rumah tangga kita rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjaga dan mempertahankan pernikahan akan sangat sulit dilakukan kalau kita tidak punya pengertian yang benar terhadap pernikahan itu sendiri. Kalau kita berpikir bahwa menikah itu mungkin seperti gembala suka punya kata-kata gitu ya. Setiap kali pemberkatan salah satu kalimat yang gembala selalu sampaikan, pernikahan itu bukan ajang coba-coba, mau coba-coba. Siapa tahu katu cocok gitu ya. Siapa tahu cocok, siapa tahu kena di hati, siapa tahu mendatangkan hoki gitu ya, mendatangkan ada kan biasa saya biasa kalau lihat di tayangan-tayangan, kemudian ada yang bilang, aduh saya bersyukur sekali saya kawin dengan si A atau si B. Dia jadi hoki, mendatangkan hoki. Jadi kalau tidak mendatangkan hoki mau ceraikan gitu. Ya. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pernikahan itu bukan ajang coba-coba. Mau coba-coba siapa tahu cocok. Kalau tidak cocok ya sudah bubar. Bukan seperti gitu. Kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar terhadap pernikahan itu sendiri, maka akan sulit bagi kita untuk mempertahankan sebuah rumah tangga, sebuah pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk menjaga suatu pernikahan adalah dengan pemahaman sekaligus penghargaan yang benar tentang pernikahan. Bahwa pernikahan itu adalah lembaga resmi yang Tuhan sendiri lakukan, yang Tuhan sendiri buat ketika manusia belum jatuh dalam dosa. Dan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31 nanti Bapak Ibu bisa membaca dengan kewajibannya masing-masing, dengan tanggung jawab yang harus dilakukan baik suami, baik istri, baik anak-anak. Itu sesungguhnya gambaran hubungan Kristus dan jemaat.
Multimedia bisa buka dalam Efesus 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat yang ke-32, setelah Rasul Paulus menjelaskan ayat 22 sampai 31 tentang tanggung jawab seorang suami, seorang istri, seorang anak. Ayat 32 berkata begini, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki pemahaman dan pengertian yang benar tentang keluarga, maka kita pasti akan menghormati, menghargai pernikahan kita. Sehingga pernikahan kita tetap mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua juga bentuk penghargaan terhadap pernikahan adalah dengan menghormatinya. Menghormati pernikahan bukan seperti kita menghormati manusia gitu ya. Seperti kepada atasan kita atau kepada pimpinan kita. Atau juga mungkin menghormati seperti mungkin kalau kita bawahan kepada atasan kita. Bukan seperti gitu. Tetapi menghormati di sini adalah kita tidak bermain-main. Kita tidak akan mempermainkan pernikahan kita. Karena kita tahu bahwa yang menjadi inisiator dari pernikahan itu adalah Allah sendiri. Kalau Tuhan yang menjadi inisiatornya berarti bahwa kita bertanggung jawab. Bapak Ibu kita semua yang sudah menikah, kita bukan sedang bertanggung jawab kepada pendeta yang memberkati kita. Kita tidak sedang bertanggung jawab kepada petugas pencatatan sipil. Bukan, tetapi lebih daripada itu kita sedang bertanggung jawab kepada Allah. Dan kalau kita bertanggung jawab kepada Allah, dan kalau kita melanggar tanggung jawab kita kepada Allah, ada konsekuensi yang kita akan terima. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya jangan pernah iseng dengan namanya keluarga gitu ya. Kalian yang akan menikah jangan berpikir bahwa bisa kita mungkin main-main, tidak gitu ya. Kita sedang berurusan dengan Tuhan. Karena itu salah satu kehancuran rumah tangga biasanya adalah ketika ada pasangan yang iseng-iseng gitu ya. Buka FB, buka WA gitu ya, apalagi WA group gitu ya. Ada biasanya itu kan ada WA group tuh kalau umpamanya mungkin teman sekolah, teman ya cuma iseng-iseng sebenarnya, cuma coba-coba ya. Coba-coba, halo apa kabar, sudah makan belum? Iya, halo kamu di mana? Itu cuma coba-coba. Tetapi kalau kita kalau kita tidak lekas sadar dan kita terbuai terlena dengan iseng-iseng itu, maka itu akan dipakai oleh iblis untuk menjebak kita. Ada keluarga-keluarga yang sebenarnya perceraian mereka itu hanya karena cuma iseng-iseng gitu ya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya melayani satu keluarga gitu ya. Kemudian mereka ini begitu setia, mereka juga di salah satu perusahaan ya. Waktu baru buka perusahaan di Palu, saya mendampingi mereka. Kami selalu, pujian penyembahannya itu luar biasa sekali ya. Menikmati pujian penyembahan mereka suami istri gitu ya. Suaminya ini dari sebelah, dia orang Aceh asli gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu apa yang terjadi dengan berjalannya waktu, mereka sudah diberkati walaupun mereka belum punya anak. Dan apa yang terjadi ketika mereka tugas di satu daerah, saya tidak perlu menyebut daerah tersebut, masih di Sulawesi Tengah ini. Kemudian yang pertama itu cuma iseng-iseng, cuma orang bilang bagara gitu ya. Suami istrinya pakai HT itu yang ngebreak gitulah apa namanya itu, break gitu ya. Nah akhirnya dia yang memulai. Dan apa yang terjadi? Intinya bahwa akhirnya keluarga ini hancur, mereka cerai. Suaminya yang begitu setia, yang begitu kalau dalam penyembahan dia memuji Tuhan, penyembah Tuhan luar biasa. Akhirnya karena kecewa dengan istrinya, akhirnya dia pun juga melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Dan dia kembali sekarang kepada agamanya yang pertama, agamanya yang semula. Karena itu saya mau katakan bahwa jangan pernah kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengganggu pikiran kita. Mungkin saudara berkata kan cuma iseng Bu, ya.
sama juga dengan reuni-reuni biasa gitu. Bisa apa ya, CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali gitu ya. Mungkin waktu masih kuliah dulu, waktu masih SMA pernah jatuh cinta, cinta monyet gitu ya. Masih ini, waktu sudah puluhan tahun baru ketemu gitu ya. Langsung bilang, kamu ingat tak dulu waktu kita di warung ya makan pisang goreng. Waktu kamu bisa ini, akhirnya mulai mengingat tanpa disadari. Terlena dan akhirnya lupa. Dia sudah punya suami di rumah, dia punya istri di rumah, dia punya anak-anak, bahkan sudah punya cucu. Akhirnya masuk kepada hal-hal yang merusak sebuah keluarga. Jangan main-main, jangan coba-coba karena iblis sedang berusaha menghancurkan rumah tangga. Iblis sedang berusaha untuk menghancurkan rumah tangga yang olehnya Tuhan sendiri yang menjadi inisiator dari rumah tangga ini, dari keluarga ini. Kita juga tahu bagaimana Yesus melakukan mujizat. Ya, Yesus pertama kali atau mujizat pertama dilakukan oleh Yesus yaitu dalam sebuah pernikahan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita juga memperhatikan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, Yesus juga begitu concern dengan sebuah keluarga. Dia sangat-sangat menghormati sebuah keluarga. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menghormati dengan cara menjaga wibawa pernikahan sendiri dari segala potensi yang bisa mencemarkan pernikahan. Bukan orang lain tapi kita sebagai istri, sebagai suami, kita yang harus menjaga supaya tidak terjadi pencemaran dalam rumah tangga kita. Jangan Bapak Ibu berpikir lalu melihat saya berkata, iya ibu karena ibu pendeta jadi aman-aman saja. Pendeta juga manusia. Bukankah banyak orang-orang yang dipakai, hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Atau juga hancur rumah tangganya. Itu artinya bahwa ketika saya menyampaikan firman Tuhan ini saya gumuli lama Bapak Ibu. Waktu saya membuat jadwal gitu dan ini kayak kemudian saya bergumul untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini bukan cuma untuk Bapak Ibu. Tapi juga untuk saya, kita saling mengingatkan. Saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya sedang mengingatkan kepada diri saya bahwa hati-hati, potensi itu besar, kemungkinan besar itu terjadi kepada siapapun. Tidak mau pilih yang masih muda, tidak mau pilih orang yang di kota, tidak mau pilih orang yang kaya, tidak mau pilih pasangan yang masih muda. Tapi juga pasangan-pasangan yang sudah oma opa, yang sudah kakek nenek. Mereka yang ada di desa, mereka yang ada di daerah terpencil gitu. Mereka yang secara pendidikan, mungkin mereka tidak mengalami pendidikan formal gitu ya. Mereka bukan siapa-siapa, tapi toh juga bisa terjadi. Itu sebabnya firman Tuhan ini datang kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Alkitab dalam pembacaan kita tadi, kalau kita memperhatikan, dikatakan supaya kita harus menjaga, kita harus menjaga pernikahan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya apa? Supaya pernikahan kita, keluarga kita itu tidak tercemar. Tercemar di sini bukan seperti mungkin saya agak hati-hati ke kamar mandi, jangan sampai mungkin kena basah karena ada warna-warna baju tertentu kalau kena basah itu langsung kelihatan gitu ya, basah gitu ya. Kita kan biasa wanita itu harus hati-hati seperti gitu. Bukan tercemar seperti gitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi artinya bahwa kita sedang menjaga kemurnian sebuah hubungan dalam sebuah pernikahan. Murni berarti bebas dari semua noda hal-hal yang cabul, termasuk di dalamnya nonton film porno. Sekalipun mungkin Bapak Ibu bilang, tapi saya kan dengan istri saya Bu, saya kan dengan suami saya. Saya mau bilang bahwa film porno itu akan membuat pikiran-pikiran kita pikiran cabul. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, dan ketika kita mempraktekkan tidak seperti yang kita harapkan, kita bisa berpikiran yang aneh-aneh. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab tanpa disadari ketika kita membiarkan pikiran kita, karena ini bukan cuma anak-anak muda ya, saya pernah ada seorang ibu muda bercerita dengan saya, dia bilang, Bu, suami saya gitu ya, dia punya kebiasaan nonton film porno. Akhirnya tanpa istri pun dia aman-aman saja. Dan itu kan merusak sebuah pernikahan. Alkitab berkata bahwa jangan bergaul dengan mereka yang
jangan bergaul dengan mereka supaya tidak terpengaruhi dengan perbuatan mereka. Paulus menasihatkan kepada jemaat di Korintus bahwa orang-orang yang hidup dalam percabulan jangan bergaul dengan mereka. Karena apa? Kalian bisa terpengaruh, kata Rasul Paulus, kalian bisa terpengaruh dengan perbuatan mereka. Di bagian yang lain Paulus pernah berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ingat bahwa percabulan merusak tubuhnya sendiri. Karena itu hati-hati, ini adalah lampu merah. Bukan cuma anak-anak muda. Jangan kita bangga orang tua, oh anak saya itu diam, alim gitu ya. Dia enggak kemana-mana, kalau malam dia di rumah gitu ya. Dia enggak kayak orang-orang lain, anak-anak lain di mungkin di kafe-kafe atau di mana gitu. Anak saya itu hati-hati, belum tentu di kamar dia betul-betul menyaksikan film-film yang baik gitu ya. Bisa saja kita kecolongan seperti gitu. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa hal ini saya harus sampaikan? Itu bukan cuma kita yang sudah berkeluarga, tapi juga sampaikan kepada anak-anak kita. Sampaikan kepada keponakan, sampaikan kepada cucu, sampaikan supaya apa? Kita betul-betul menghormati yang namanya sebuah pernikahan. Ketika nanti mereka menikah, mereka memiliki pernikahan yang kudus, yang benar di hadapan Allah. Karena kita sedang bertanggung jawab kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk mempertahankan pernikahan yang kudus bagi yang sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga. Kita harus memiliki yang pertama, komitmen. Komitmen itu dari kata komit ya, kata dasarnya komit. Artinya keputusan pribadi untuk melakukan sesuatu, keputusan pribadi kita. Kalau janji itu kan antara kita dengan orang lain gitu ya. Janji kita kepada Allah, janji kita kepada suami, janji kita kepada istri, janji kita kepada orang lain. Tapi kalau komitmen itu lebih daripada keputusan pribadi kita untuk tidak melakukan sesuatu. Waktu kita sudah komitmen, tahun ini berat badan saya harus turun karena baju saya semua sudah span gitu ya. Saya pakai baju ada berapa baju yang saya mau pakai. Waduh, sudah agak span gitu ya. Berkomitmen untuk olahraga atau mengurangi makanan-makanan yang bisa menyebabkan berat badan naik. Itu komitmen. Termasuk juga dalam sebuah keluarga dibutuhkan sebuah komitmen. Semua istri dan juga suami buat komitmen untuk tidak mencemarkan pernikahan kita, untuk tidak mengotori pernikahan kita. Sekalipun mungkin pasanganmu selingkuh. Saya ulangi sekali lagi. Semua suami di tempat ini, semua istri di tempat ini, mari buat komitmen untuk tidak mencemarkan pernikahan kita, untuk tidak mengotori pernikahan kita. Sekalipun mungkin pasangan kita selingkuh. Ada yang bilang gini, kalau dia bisa kenapa saya enggak? Itu namanya kamu enggak komit gitu ya. Kalau kita pernah berjanji kepada Allah, dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka, dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat. Berapa waktu yang lalu Bapak Ibu, saya melayan di satu, saya lupa kalau saya sampaikan di mana ya, saya lupa. Saya menyampaikan firman Tuhan saya bertemu dengan kakak tingkat saya, ya, makanya saya melayani di gerejanya 3 kali gitu ya. Waktu kami ketemu, saya dengan anak saya ketemu dengan kakak tingkat saya belum lihat istrinya karena istrinya kerja. Waktu mau ibadah, saya dijemput dan saya diantar di sana, kami ketemu. Saya perhatikan, rupanya ada yang lain dari ibu ini gitu ya. Dia Bapak Ibu, kalau kita kan kalau dipanggil, kalau saya namanya Serlin, ya saya lihat langsung noleh gitu. Dia enggak, kalau dipanggil gitu dia langsung noleh gini. Karena rupanya ada kelainan gitu ya. Ada kelainan di sumsumnya dan itu terjadi waktu anaknya yang kedua lahir. Jadi anak pertama lahir belum ada masalah, anak keduanya lahir dan terjadi menurut teman kakak kelas saya itu dia sejenis lupus gitu ya. Jadi menyerang di bagian belakangnya gitu ya. Nah, sejak itu anaknya sekarang itu yang kedua itu sudah mungkin 17 atau sekitar 18 atau 20 tahun gitu ya. Sampai istrinya pernah bilang gini, "Pak, kenapa iya? Kenapa iya kok saya mesti saya yang sakit seperti gini?"
Kemudian suaminya bilang, ya saya juga enggak tahu Mak, apa yang saya mesti bilang saya juga enggak tahu gitu ya. Apa yang saya mau bilang. Tetapi yang saya mau katakan bahwa pasangan suami istri ini ya, mereka begitu setia. Pelayanan saya tanya ibu, jadi ibu selalu dampingi bapak. Karena mereka ibadah itu satu hari minggu itu 3 kali ya. Baru kan bukan kayak kita di Palu yang boleh dekat. Itu jauh-jauh di sana jadi pindah-pindah gitu ya. Istrinya sekalipun dalam kondisi yang yang secara manusia di rumah aja Bu. Diam-diam aja di rumah, jadi pendoa syafaat aja di rumah. Tidak, tetap setia mendampingi suaminya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu karena apa? Sebuah komitmen yang dibuat oleh suami, oleh istri. Apapun kondisi dari pasangan saya, apapun kondisi dari istri saya akan tetap komitmen untuk tidak mencemarkan pernikahan saya. Yang kedua, miliki kesetiaan pada komitmen kita. Kalau kita sudah komitmen, kalau kita sudah berjanji, waktu kita berjanji di hadapan Allah ya, waktu kita menikah, maka kita harus menghidupinya dengan apa? Dengan kesetiaan pada komitmen yang kita buat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan pada pasangan kita itu penting sekali. Kalau kita setia pada pasangan kita, maka saya percaya bahwa yang terakhir, yang ketiga, kita akan memiliki keteguhan hati. Apapun keadaannya, kita tidak akan terprovokasi atau kita tidak akan mudah terpengaruh dengan keadaan, dengan tawaran atau apapun yang mencemarkan janji nikah kita kepada Tuhan. Sekali lagi bahwa ini bukan hanya bagi kita yang masih muda-muda, saya juga masih merasa muda ya, masih baru mau 28 tahun menikah gitu ya. Yang menikah sudah mungkin di atas 50 tahun bukan berarti tidak ada godaan, semua selama hayat masih dikandung badan. Selama nyawa masih ada di tubuh kita, itu berarti peluang itu masih ada. Itu sebabnya selama hayat masih dikandung badan, artinya bahwa kita semua harus tetap menjaga pernikahan kita. Supaya pernikahan tetap kudus, benar di hadapan Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini akan menolong kita semua tanpa terkecuali. Kita yang sudah berumah tangga, Bapak Ibu yang mungkin single parents, menjadi janda atau duda, tetapi tidak akan membuat kita untuk tidak respon dengan firman Tuhan ini. Karena kita punya keluarga, baik untuk diri kita saja ya, sekalipun mungkin sudah tidak punya pasangan, tapi kita tetap menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang jauh dari pasangannya gitu ya, tapi tetap menjaga, tetap komitmen, tetap memiliki kesetiaan, tetap memiliki keteguhan hati bahwa sekali saya berjanji kepada Allah, saya tidak akan mengingkarinya. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang mempermalukan nama Tuhan. Tunduk kepala Bapak Ibu Saudara, tutup Alkitab. Mari kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini, mari kita membuat komitmen lagi untuk sungguh-sungguh mau taat kepada firman Tuhan. Janji yang Bapak Ibu, Saudara dan saya pernah katakan kepada Tuhan, yang disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan dan juga keluarga kita. Ya Tuhan. Satu saat kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu selama Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk rumah tangga kita dipulihkan, rumah tangga kita diperbaharui di hadapan Tuhan. Mari buat komitmen, miliki kesetiaan pada pasangan kita. Miliki keteguhan hati untuk tetap konsisten melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan menuntun, menolong, menyertai anak-anak kita, menyertai keluarga kita. Bukan cuma keluarga kita tapi juga anak-anak kita. Kita juga menjadi contoh, menjadi teladan buat anak-anak kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sambut uluran tanganmu dan berharap hanya padamu. Kau selalu dekat di hatiku, Kau Yesusku, Tuhanku yang maha mampu. Engkaulah pelangi rumahku, bersinar di setiap waktu.
tetap ada, sebab Kau Tuhan yang setia dalam menjaga. Selalu Kau dengarkan hatiku bicara, ku taruh segala harapku ke dalam pangkuanmu. Takkan sekalipun, takkan sedetik pun keluargaku di luar jangkauan. Selalu Kau dengarkan, selalu Kau dengarkan hatiku bicara, ku taruh segala harapku ke dalam pangkuanmu. Takkan sekalipun, takkan sedetik pun keluargaku di luar jangkauan. Takkan sekalipun, takkan sekalipun, takkan sedetik pun keluargaku di luar jangkauan. Sekali lagi, takkan sekalipun, takkan sekalipun, takkan sedetik pun keluargaku di luar jangkauanmu. Biarlah kiranya ini ya Tuhan menjadi doa dan permohonan kami. Semua keluarga yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami sungguh menyadari Tuhan bahwa di luar Tuhan segala kekuatan dan kemampuan kami itu sangat terbatas. Kami membutuhkan Tuhan yang akan terus menolong keluarga-keluarga kami. Yang akan terus membimbing dan bahkan memampukan kami sebagai orang tua. Untuk juga terus mengarahkan anak-anak kami untuk hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan memiliki pernikahan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Tuhan bahwa ketika keluarga kami tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, maka Engkau sendiri yang akan memberkati, Engkau sendiri akan berperkara, Engkau yang paling tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang akan bekerja dalam hati kami masing-masing. Baik kami yang sudah berkeluarga maupun juga anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri untuk pernikahan mereka ke depan. Biar semua kami bertanggung jawab untuk tetap menjaga kekudusan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri bersama, saudara. Kita akan akhiri ibadah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, mari angkat tanganmu sama Tuhan. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya yang sudah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan kiranya menyempurnakan pujian penyembahan kami. Biar Engkau yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Menyempurnakan firman-Mu yang hamba-Mu sudah sampaikan.
Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman-Mu yang kami dengarkan. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang akan terus menolong, memberikan hikmat, memampukan pemerintah kami dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Biarlah pertolongan Allah, penyertaan Allah bagi pemerintah kami menangani berbagai persoalan masalah di bangsa ini. Tuhan berikan hikmat kalau di kemampuan. Bahkan juga aparat yang bertugas diberikan kemampuan, diberikan hikmat dalam menangani berbagai persoalan di bangsa ini. Biar tetap tercipta keamanan di bangsa kami. Sekalipun mungkin ada kelompok-kelompok orang tertentu yang terus berupaya melakukan hal-hal yang tidak baik bagi bangsa. Tapi kami percaya kalau Tuhan yang berdaulat, kalau Tuhan yang berotoritas, kalau Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami, maka setiap rancangan jahat orang, baik itu secara kelompok maupun secara pribadi, Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan menggagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan, khususnya mereka yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon jamahan-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya tangan Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan mereka. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, keteguhan iman, meyakini bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan mereka juga boleh kembali pulih sehat dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah muji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Anak-anak-Mu kami semua sudah memberikan persembahan. Bahkan ketika sebentar kami akan kembali, kami akan memberikan persembahan juga yang kedua untuk misi penginjilan. Tuhan, biar kiranya tangan Tuhan yang akan memberkati setiap persembahan kami. Biar persembahan ini dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Dan berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami boleh mengelolanya dengan baik. Dan kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Mulai besok kami akan kembali beraktivitas. Kami terus mohon pimpinan, pertolongan, hikmat, akal budi, kemampuan daripada Tuhan. Penyertaan perlindungan-Mu. Biar seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu yang akan berjalan, Tuhan memberkati. Bahkan juga ibadah-ibadah kami di sepanjang minggu yang akan berjalan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Bapak di surga, saat ini juga kami berdoa untuk gembala kami yang dalam pelayanannya di Donggala saat ini. Tuhan menyertai, Tuhan tolong. Tuhan akan terus pakai hamba-Mu dalam pelayanannya. Juga hamba-Mu Pak Sewang yang sedang melayani di Morowali saat ini. Tangan Tuhan akan menyertai, menuntun dalam perjalanan kembali ke Palu. Tuhan kira akan tolong. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Anak-anak-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini, bahkan juga secara khusus yang berulang tahun hari ini, kami percaya kemurahan, kebaikan Allah, kasih karunia Allah senantiasa dilimpahkan dalam hidup mereka. Biarlah usia yang mereka terima, yang mereka alami sampai hari ini, mereka boleh pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam tugas dan tanggung jawab mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpuji nama. Bahkan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ibadah kedua, ketiga dan keempat kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan tolong semua anak-anak-Mu juga yang sudah melayani hari ini. Biar kiranya Tuhan akan mengurapi mereka, memakai mereka untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Tuhan yang layak menerimanya. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mari bersyukur. Kembali ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami menengadahkan wajah kami kepadamu seraya mengangkat tangan kami. Kami mohon rahmat anugerah, kasih dari Allah Bapa, serta kekuatan pertolongan dari Roh Kudus. Dan kekuatan dari Yesus Kristus yang akan terus memimpin, menolong, menyertai, bahkan memampukan kami dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam menjalani kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya sama-sama saya katakan, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus